Selamat pagi anak-anak, senang sekali hari ini Ibu bisa menyampaikan materi walaupun kita masih melakukan BDR, yaitu belajar dari rumah. Minggu yang lalu Ibu telah menyampaikan tentang operator matematika dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Anak-anak masih ingat bagaimana cara mengoperasikannya, bagaimana cara menggunakan rumus tersebut, dan bagaimana cara menuliskan alamat selnya pada tabel tersebut atau data tersebut. Oke, untuk mengingat kembali materi yang minggu yang lalu, Ibu akan memberikan contoh sederhana. Oke, pertama kali anak-anak membuka Microsoft Excel. Nah, misalkan di sini ada, Ibu akan menuliskan tentang data 1, data 2. Di sini adalah kita tulis penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Misalkan data pertama adalah 15, data kedua 5, misalkan adalah 100, data kedua adalah 40, pembagian adalah 120, ini adalah 60, perkalian adalah 12, ini adalah 30 ya. Oke. Nah, di sini adalah hasilnya. Hasil dari yang kita inginkan. Berapa sih dari penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nah, sebelum itu kita harus biar kelihatan tulisan atau teks tersebut pas sesuai dengan kotaknya, kolomnya. Anak-anak masih ingat kan cara melebarkan, yaitu menekan tanda segitiga, kemudian di bawah adalah format selnya, ukuran sel. Di sini kita tambahkan misalkan otomatis ya. Di sini otomatis, klik ini yang ada tulisan otomatis, klik tanda otomatis, maka otomatis dia akan menggeser. Tetapi kalau menuliskan seperti ini, misalkan kita ganti misalkan 12, maka akan sesuai seperti ini ya. Oke, misalkan tadi dirubah lagi, misalkan di sini lebar kolomnya 3. Nah, maka akan lebar kolomnya akan menyempit. Tapi kalau lebar kolomnya diperbesar lagi, misalkan 12 seperti ini, maka hasilnya adalah seperti itu ya, akan melebarkan dan mengecilkan. Oke, paham ya anak-anak? Masih ingat ya? Oke, nah sekarang bagaimana cara menggunakan menggunakan rumus menggunakan alamat selnya. Nah, alamat selnya harus ingat, data 1, data yang angka-angkanya itu terletak di kolom B, data kedua terletak di kolom C. Nah, baris penjumlahan yaitu terletak di baris kedua, pengurangan di baris ketiga, pembagian di baris keempat, dan perkalian di baris kelima. Itu yang harus anak-anak ingat, yaitu kolom terletak di kolom B dan C atau di baris angka berapa ya. Ingat ya. Oke. Nah, sekarang kita akan menghitung penjumlahan. Di sini ditulis, jangan lupa menuliskan kata sama dengan, simbol sama dengan dulu ditulis. Pertama kali harus ditulis sama dengannya. Kemudian penjumlahan 15 itu terletak di kolom B berapa? Oke, betul. B
B2 ditambah sekarang yang data 2-nya, angka 5-nya terletak di kolom C2. Betul. C2. Enter. Maka hasilnya 20. Ya. Sekarang pengurangan. Sama kayak seperti tadi, ya. Pembacaan alamat selnya sama saja. Di sini sama dengan data B3 dikurangi C3. Enter. Nah, sekarang pembagian sama dengan berapa? B berapa? Betul, B4. Ya, B4 dibagi C4. Ya, C4. Enter. Hasilnya seperti ini. Sekarang perkalian. Nah, perkalian di sini adalah itu berapa? Coba berapa? Berapa? B5. Betul, B5 ditambah dikali adalah bintang, kemudian C5 ini, ya. Hasilnya adalah kalau penjumlah 15 tambah 5 20, betul kan? Kalau secara kita menghitung secara manual. 100 dikurangi 40 60, betul. 120 dibagi 60 12 dibagi 30 360. Nah, sekarang anak-anak masih ingat lagi bagaimana cara memberi warna pada rank. Nah, misalkan hasilnya yang kita akan berikan, masih ingat kan langkah-langkahnya? Yaitu di blok dari sini, ya, harus diingat menggunakan fill with color. Misalkan warnanya adalah coklat, tulisannya harusnya warna apa? Ya, diganti. Nah, tulisannya kita ganti warnanya, misalkan warna biar jelas warna putih. Ada nggak warna putih? Nah, seperti ini, ya. Ketengahkan, hasilnya seperti ini. Paham ya? Oke, nah sekarang itu menggunakan data 1, data 2 menggunakan alamat sel. Nah, itu menggunakan operator matematika, ya. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan fungsi matematika dan statistika, ya. Nah, yang kita akan pelajari di sini yaitu pertama yaitu sum, ya. Kedua count. Nah, ketiga average. Keempat adalah max. Kelima min. Nah, di sini ini adalah fungsi matematika dan statistika, ya. Ini artinya sum itu penjumlahan. Kalau ini menghitung banyaknya data. Kalau ini rata-rata, ya. Rata-rata. Kalau yang ini nilai tertinggi. Ini adalah nilai terkecil atau terendah. Ya, atau terkecil atau terendah. Nih. Paham ya? Nah, sekarang bagaimana caranya biar menghitung data, ya. Bentar, kita lebarin dulu sebentar.
sini ya. Nah, sekarang di sini kita akan menghitung jumlahnya. Misalkan di sini ini kita menggunakan sum dulu ya. Misalkan di sini ketik penjumlahan. Ini banyaknya data. Ini kemudian rata-rata. Kemudian ini adalah nilai tertinggi. Oke. Nilai terendah. Nah, sekarang kita lebar kolomnya diperbesar lagi. Ibu satu-satu ya, biar anak-anak bisa paham, bisa mengerti ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita akan menghitung jumlah data 1 dan data kedua ya. Ini misalkan datanya 1 dan data kedua. Karena yang dicari adalah penjumlahan, pertama kali anak-anak harus menuliskan kata sama dengan sini sam kurung buka. Nah, lihat data 1 terletak di kolom apa tadi? B2, betul. B2. Nah, di sini data keduanya di C2 juga. Nah, di sini artinya sama dengan sum atau sum B2 titik 2 sama sampai dengan C2. Nah, ini artinya kita akan menjumlahkan dari data kedua ya pada kolom B2 dan C2. Artinya kita akan menjumlahkan data dari kolom B2 sampai dengan C2. Jumlahnya adalah berapa? Sama 20 ya. Nah, sekarang banyaknya data. Lihat. Misalkan hanya datanya yang diambil adalah data ini ya, 15 dan 5. Yang ini bawahnya nggak usah dulu. Kita ambilnya seperti kepicit, maaf ya. Oke, biasa. Oke, banyaknya data. Nah, yang tadi yang dipakai rumusnya apa tadi? Adalah count. Nah, tuh kan. Kepicit lagi. Sama dengan count kurung buka. Tadi datanya di kolom berapa? B2 sampai dengan titik 2 ya. Bukan bagi itu. Artinya titik 2 itu sampai dengan C2 kurung tutup enter. Banyaknya berapa data? Ya 2, yaitu 15 dan 5 ya. Nah, sekarang rata-rata apa rumusnya? Average. Oke, tulis lagi. Sama dengan average. Nah, ini ya, kurung buka tadi B berapa tadi? B2 titik 2
titik 2 B 2 titik 2 sampai C 2 kurung tutup enter. Adalah rata-ratanya berapa? 10. Coba sekarang 20 dibagi 2 berapa? 10. Betul ya. Nilai tertinggi. Tadi nilai tertinggi adalah rumusnya adalah apa? Yaitu max. Kurung buka. Masih tetap sama B2 ya. B2 sampai dengan C2 kurung tutup enter. Hasilnya dari 15 dan 5 nilai yang tertinggi yang mana? 15. Betul ya? 15. Nah, sekarang yang terendah. Kalau dilihat dari sini dari penjumlahan nih, 15 dan 5 yaitu 5 ya nilai terendah. Kita buktikan betul enggak? Nilainya 5 sama dengan tadi apa? Min. Yaitu kolom B 2 titik 2 B C 2 kurung tutup enter. Jawabannya 15. Nah, sampai sini anak-anak paham bagaimana cara menghitung fungsi matematikanya? Lihat ya. Kalau penjumlahan saham rumusnya seperti ini. Kalau banyaknya data seperti ini, count. Kalau rata-rata rumusnya seperti ini. Nilai tertinggi seperti ini, nilai terendah seperti ini. Ya. Oke, paham ya dari sini ya? Oke, nah sekarang misalkan ini ya. Sekarang kita sama tadi rumusnya. Coba. Ini terletak di kolom apa? B3, betul. 3.2 sampai dengan C3 kurung tutup enter. 140 ya. Banyaknya data sama dengan count. Kurung buka berapa? B3.2 C3 betul. Kurung tutup enter. 2 masih 2. Banyak datanya masih 2 karena yang dicari adalah baris ke-3 ya. Datanya yang masuk hanya 2. Rata-ratanya coba berapa rata-ratanya? Sini B3.2 C3 kurung tutup enter. 70. Nilai tertingginya max B3.2 B C3 kurung tutup ya. Nilai terendahnya, nilai terendah itu sama dengan min kurung buka B3.2 C3 kurung tutup enter ya. Nih 140 100 tambah 40 140. Banyaknya data 2 ya. 1 2. Rata-rata 70. 140 dibagi 2 70. Nilai tertingginya berapa ini? 100. Kalau nilai terendahnya adalah 40 ya. Nah, ini sama langkah-langkahnya. Nah, ini misalkan kita contoh yang kedua. Nah, gimana kalau datanya seperti ini? Contoh yang kedua ya. Contohnya seperti ini misalkan. Gambar. Ini nama, sini nilai, sini
sini misalkan ada, aku tulis dulu ya. Ada kesalahan. Ini kita sudah pernah belajar bagaimana cara menggabungkan beberapa sel ya. Minggu yang lalu sudah pernah kita belajar, yaitu menggabungkan tengah, tengah, ya. Masih ingat ya cara menggabungkan, harus ingat ya, jangan sampai lupa. Blok. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, misalkan ini adalah rata-ratanya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang misalkan dari sini ada data nilainya itu matematika ada 90, 80, 70, 60, kemudian komputer 80, 70, 80, 90. Nah, siswanya yang mengikuti ulangan tersebut adalah hanya 4 orang. Berapa sih jumlah dan rata-ratanya? Nah, gimana cara menggunakan perhitungan atau dalam menggunakan rumus tersebut? Caranya caranya sama dengan yang tadi, tetapi ini menggunakan beberapa data ya, sama dengan kemudian kurung buka. Nah, lihat datanya itu terletak di kolom C18 sampai dengan berapa datanya? Yaitu sampai adik komputernya berapa? 90 ya. Nah, 90 itu terletak di kolom berapa? D21. D21 kurung tutup. Artinya kita akan menjumlahkan dari kolom C18 sampai dengan D21, menjumlahkan dari angka 90 tambah 80 tambah 80 tambah 70 tambah 70 tambah 80 tambah 60 tambah 90 ya. Itu kalau kita menggunakan manual. Tapi kalau menggunakan rumus matematika dan statistika seperti ini ya. Oke. Nah, artinya jumlah dari semua itu adalah 620. Coba anak-anak nanti hitung menggunakan secara manual ya. Betul enggak kalau 620 ya? Nah, misalkan datanya kalau banyak, misalkan ada 30 data, anak-anak enggak usah bingung.
Nana nggak usah ngurut satu, nggak usah. Di sini menggunakan tanda titik 2 ya, itu artinya kita akan menghitung sampai dengan berapa kolom tersebut akan dihitung. Paham ya? Oke, lanjut. Misalkan yang ini dulu. Nah, sekarang rata-ratanya udah sama ya. Ya. Kalau itu untuk keseluruhan ya. Nah, ini untuk keseluruhannya. Nah, sekarang bagaimana kalau menghitung satu-satu? Nah, ya. Kalau bagaimana cara menghitung satu-satu? Yaitu caranya sama dengan itu yang tadi untuk keseluruhan. Sum kurung buka. Tadi berapa? Kolom C 18.2, kolom D 18, kurung tutup, enter. Nah, 70 ya. Nah, sekarang coba lagi. Sekarang sum kurung buka D 19.2, C 19.2, D 19, kurung tutup, enter. Nah, sekarang sama dengan sum kurung buka yaitu C 20.2, kolom D 20, kurung buka, enter. Ini sama dengan sum yaitu sum kurung buka yaitu C 21.2, D 21, kurung tutup, enter. Nah, seperti ini ya kalau satu-satu. Nah, sekarang gimana kalau caranya kita menginginkan jumlah keseluruhannya? Nah, jumlahnya rata-rata. Nah, jumlahnya dari sini. Misalkan ini harus dimensionalkan, gabungkan ya. Digabungkan. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita hanya menghitung keseluruhan jumlah 170 tambah 150 tambah 150 tambah 950, berapa jumlahnya? Nah, rumusnya seperti yang tadi pertama Ibu tulis ya. Yang tadi dihapus. Sum kurung buka. Nah, ini kolom apa? Karena menghitungnya di kolom E dan dicari di kolom E juga, maka yang harus dikerjakan adalah kolom E. E berapa tadi? E 19 ya. Kolom E 18 titik 2 sampai kolom berapa? Ini bisa menggunakan ini. Nah, titik 2 ini adalah kolom E berapa? 21, kurung tutup, enter. Maka hasilnya adalah 620. Sama ya dengan yang jumlah yang tadi? Masih ingat ya? Tadi angkanya adalah 620. Nah, sekarang rata-rata. Berapa rata-ratanya? Yaitu average kurung buka. Ini E berapa? Letaknya E 18. E 18 sampai dengan kolom E 21. E 21, kurung tutup, enter. Nah, di sini rata-ratanya adalah 620 dibagi 4, hasilnya adalah 155. Nah,
Sekarang anak-anak bisa melihatnya, hasilnya seperti ini ya. Udah bisa kan? Nah, sekarang rata-rata dari sini sama dengan average kurung buka, yaitu di kolom berapa? C 18 sampai dengan D 18 kurung tutup enter, hasilnya 85. Sekarang sama dengan kolom C 19 sampai dengan kolom D 19 kurung tutup enter. Ada kesalahan, ada kurang. Nah, di sininya kurung. Kurung dulu, sini C ya, enter. Nah, di sini ada kesalahan lagi nih ya. Oke, karena mengklik tadi ini adalah C seperti ini. Ini dihapus. Ulang lagi dari sini. Nah, kesalahannya sama dengan C kurung buka C 19 titik 2 D 19 kurung tutup enter ya. Sekarang rata-ratanya lagi adalah sama dengan average kurung buka C20 titik 2 D 20 kurung tutup enter. Nah, ini sama dengan average kurung buka C21 titik 2 D 21 kurung tutup enter. Hasilnya seperti ini ya Nah ya. Rata-rata dari 170 adalah 85, rata-rata dari 150 adalah 80. 150 ini bentar, ini C20 ini adalah 21. Kalau ini ini ada yang kurang nih, ganti ini, ada average yang bukan jumlah ya, average. Nah, seperti ini. Ini biasa. Nah, ada kesalahan, ulang lagi sama dengan kurung buka yaitu C19 titik 2 D 19 kurung tutup enter ya, 75 ya. Oke, paham? Nah, sekarang jumlahnya dari sini sama dengan sum kurung buka. Nah, yang kita cari adalah kolom F. F itu terletak di kolom F baris berapa? 18. Iya, betul. F 18 sampai dengan berapa? Terakhir datanya yaitu kolom F21. Betul. 21
enter. Ya, 310, 85 tambah 75 tambah 75 tambah 75 yaitu 310. Nah, sekarang apa rata-ratanya? Berapa rata-rata dari 4 data tersebut? Nah, ini kolom F18 sampai dengan F2 1 kurung tutup enter. Ya, 77,5. Nah, sampai sini anak-anak bisa paham, bisa mengerti. Mudah-mudahan penjelasan dari ibu anak-anak memahaminya ya. Dan kalau anak-anak yang masih bingung, anak-anak boleh menghubungi ibu Japri juga boleh ya. Bertanya, ibu bagaimana caranya menggunakan rumus ini ya. Tapi ibu kepingin anak-anak berusaha dulu ya. Berusaha dulu, lihat sampai video pembelajaran hari ini sampai selesai ya. Jangan di tengah-tengah anak-anak sudah stop. Sampai selesaikan dulu materinya, video pembelajarannya. Nah, baru anak-anak mengerjakan tugasnya. Oke? Anak-anak mengerti? Ya, oke. Untuk tugas hari ini adalah tugasnya, Ibu akan tulis tugasnya ada di dalam video ya. Tugas hari ini adalah Ibu akan menggabungkan dari contoh yang pertama dan contoh kedua ya. Nomor, nama, nilai, sini IPA, kemudian IPS, dan ini adalah komputer. Bentuknya Ibu kepingin dalam pembuatan tabelnya harus sama ya. Harus sama dalam pembentukan tabelnya. Di sini habis sebentar lagi.